Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ratu Ayu Primi Putri Rahmania Surja Atmaja SHUM-MM, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, salat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sinta Musbiro, moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irna Malalia, Trepani Santriariko, dan Pia Oktavia akan menjelaskan tentang pengembangan SDM dan manajemen kinerja. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan materi dari kelompok 5. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan secara individual maupun organisasional. Pengembangan sumber daya manusia termasuk peluang-peluang seperti pelatihan, pengembangan karir, pengelolaan dan pengembangan kinerja, coaching, rencana suksesi, identifikasi karyawan utama, dan pengembangan organisasi. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen kinerja. Kata manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen ini berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur. Sedangkan menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management, manajemen ini merupakan suatu proses yang menggunakan metode ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok manusia yang dilengkapi dengan sumber daya atau faktor produksi yang untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu secara efektif dan efisien. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang beberapa definisi manajemen yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama yaitu ada manajemen proses. Nah, manajemen proses ini suatu disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan peningkatan suatu proses untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Secara sederhana, manajemen proses dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk memastikan suatu proses berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, proses yang dimaksud dalam manajemen proses tersebut dapat berupa proses bisnis, proses operasional, dan proses administratif. Dan yang kedua yaitu ada manajemen dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sangat penting untuk keberhasilan organisasi dengan menerapkan manajemen ini. Organisasi dapat meningkatkan fokus dan arah. Tujuan yang jelas memberikan arah yang jelas bagi organisasi dan membantu karyawan untuk fokus pada pekerjaan mereka. Dan juga meningkatkan motivasi karyawan yang mengetahui apa yang ingin dicapai organisasi akan lebih termotivasi untuk bekerja keras. Dan juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan yang matang dan organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien dan efektif. Meningkatkan akuntabilitas, menetapkan tujuan, dan memantau kemajuan pencapaiannya membantu organisasi untuk memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas hasil yang telah ditentukan atau hasil yang telah dicapai. Oleh karena itu, manajemen dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan adalah proses yang berkelanjutan. Organisasi harus terus-menerus meninjau dan memperbarui tujuan mereka agar tetap relevan dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ketiga yaitu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen, mencapai tujuan secara efektif dan efisien berarti menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target dengan cara terbaik, dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan dalam waktu yang singkat. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, hal ini diukur dengan hasil yang dicapai. Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang minimal. Hal ini diukur dengan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil tertentu. Dan dengan kata lain, manajemen yang efektif dan efisien adalah manajemen yang mampu mencapai tujuan dengan cara terbaik dengan menggunakan sumber daya yang minimal dan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu
praktik pengembangan SDM dan manajemen kinerja. Yang pertama yaitu pengembangan karyawan berbasis kompetensi. Sumber daya manusia merupakan aset penting organisasi manapun untuk mencapai keunggulan kompetitif di era globalisasi. Karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi parameter penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran agar tetap eksis di kancah nasional maupun internasional. Dan yang kedua yaitu evaluasi kerja berbasis tujuan. Evaluasi kerja karyawan bertujuan untuk menilai dan mengukur kinerja individu dalam mencapai tujuan dan tugas yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan informasi tentang sejauh mana hasil kerja karyawan mampu memenuhi harapan dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ini membawa manfaat bagi karyawan, atasan maupun perusahaan. Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Santariko, NIM 210991. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait pengembangan SDM dan manajemen kinerja. Tentunya di slide kelima sampai ke-7. Di slide kelima yang pertama ada yang namanya manfaat evaluasi kerja. Di sini bagi karyawan, bagi atasan, dan bagi perusahaan. Bagi karyawan, jadi karyawan dengan adanya evaluasi bisa mengetahui kelemahan, kekurangan, sehingga dapat meningkatkan jauh lebih baik lagi ke depannya. Tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi seperti itu. Bagi atasan misalkan sistem pengawasan, sistem analisis, sehingga dapat seorang pemimpin atau atasan itu harus bisa melihat, menganalisis karyawan yang memang kerjanya baik, kan punya standar-standar ukurannya masing-masing, karena setiap orang itu berbeda-beda. Itu tugas pemimpin. Kemudian bagi perusahaan, tentunya perusahaan tidak ingin rugi, akan mencari profitabilitas tinggi-tinggi mungkin. Dengan adanya evaluasi, ini akan bermanfaat bagi perusahaan karena akan perbaikan atau akan ada perbaikan berkelanjutan. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi kita melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak pengembangan SDM dan manajemen kinerja terhadap organisasi. Jadi saya sangat-sangat sepakat ya teman-teman, ketika melihat ada peningkatan di dalam diri karyawan, itu akan berdampak terhadap organisasi. Bukan hanya organisasi, tapi berdampak juga terhadap karyawan itu sendiri. Sehingga karyawan lebih merasa dimudahkan dengan adanya peningkatan SDM ini. Seperti apa misalnya? Nanti kita bahas di materi selanjutnya ya teman-teman, yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita sudah beranjak ke dalam faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Di sini yang pertama ada yang namanya pelatihan. Kenapa pelatihan ini itu menjadi faktor yang meningkatkan kinerja karyawan? Coba teman-teman pikirkan, sudah terbayang belum kira-kira? Kita kasih contoh sederhana. Misalkan dalam penggunaan Microsoft Excel, sebelum ada pelatihan itu, waktu dalam menyelesaikannya itu 5 menit. Tapi setelah dengan diadakannya pelatihan, itu akan merasa lebih singkat waktunya. Misalkan jadi 1 menit. Sehingga itu akan memudahkan karyawan dalam manajemen produktivitasnya, kinerjanya, kemudian keterampilannya seperti itu. Dan itu akan dapat meningkatkan kelebihan kualitas performance daripada karyawan itu sendiri, selain dari perusahaan. Nah, yang kedua itu ada yang namanya evaluasi dan penilaian kinerja. Kenapa kemudian ini menjadi faktor juga gitu? Jadi kita bisa melihat kekurangan atau kelemahan karyawan, sehingga di situ ada yang namanya problem solving. Terima kasih kepada teman-teman pemantik dari kelompok 5 yang telah menyampaikan materinya. Setelah mendengarkan penjelasan tentang pengembangan sumber daya manusia dan manajemen kinerja, dapat disimpulkan bahwa pengembangan SDM dan manajemen kinerja merupakan dua aspek yang tak terpisahkan dalam memastikan keberhasilan organisasi. Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada, organisasi yang mampu mengembangkan SDM dan manajemen kinerja mereka dengan baik akan memiliki yang signifikan dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, pengembangan SDM dan manajemen kinerja bukanlah sekadar kebutuhan, tetapi juga strategi cerdas untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Itulah penjelasan singkat dan sederhana dari kami tentang pengembangan SDM dan manajemen kinerja. Semoga teman-teman yang telah
menonton dan mendengarkan penjelasannya, mengerti dari awal sampai akhir dan dapat memahaminya. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.